Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijadi wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati
seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta para jamaahnya, ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini tanpa terkecuali, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selaku insan yang beriman, terlebih dahulu mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita ditakdirkan Allah dapat meringankan langkah, meluangkan waktu untuk dapat berkumpul di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam ruangan Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kehadiran dan kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita semua yang hadir pada siang hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlus syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Apa kabar ibu-ibu semua? Bapak-bapak juga mesti ditanya, kaget kecil hati. Sehat galau bapak-bapak? Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang mengalahkan berharganya nikmat sehat. Karena sehat kita dapat bertawajuh bil wujuh di ruangan masjid ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hampir dapat dipastikan di akhir setiap doa kita, kita selalu menutup dengan kalimat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dijauhkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, mati dalam keadaan beriman, jauh daripada siksa api neraka. Betul? Semua kita di penghujung kalimat doa menutup kalimat doa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Macam-macam orang yang memberikan julukan dengan doa ini. Ada yang menyatakan doa kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan ada yang agak ekstrim pakai nama doa sapu jagat. Benar? Padahal tak kejingoan sapunya di situ. Jagatnya pun yang mana. Sehingga ini dianggap juga menjadi doa pamungkas. Setiap kita berharap, jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia pun kita berharap agar kita mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kehidupan yang sudah kita jalani sampai saat ini sudah dapat dikategorikan menjadi kehidupan yang hasanah menurut kacamata agama Islam? Ini yang perlu kita pertanyakan pada siang hari ini. Jawabnya kita jawab dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan hasanah fid dunya bukan diukur dari banyaknya materi yang mereka kumpulkan. Ternyata orang yang mendapatkan hasanah dalam kehidupan dunia bukan diukur dari jabatan dan predikat yang mereka sandang. Bukan juga dari gelar yang berbaris baik di depan atau di belakang namanya. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, tentunya dalam hal ini adalah pemimpin kaum muslimin dunia dan akhirat, telah memberikan beberapa gambaran siapa saja orang yang mendapatkan hasanah dalam kehidupan dunia. Sebab kalau diukur dengan materi, ada orang yang duit banyak bu, tapi kadang-kadang di rumah ribut terus anak beranak. Ada orang yang mengukur kebaikan dalam kehidupan dunia
punya pangkat, jadi pimpinan, punya jabatan, dihormati, perintah di kantor dipatuhi. Tapi balik ke rumah, ngapo hatinya tidak tenang. Oh, ternyata itu semua bukan ukuran hasanah dalam kehidupan dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 tandanya kata Rasulullah, orang yang merasakan kebaikan, merasakan hasanah, merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Sampai Rasul mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Tanda kebahagiaan seseorang itu kata Rasulullah ada 4 tanda. Maka oleh karena itu siang hari ini kita tidak perlu mengkoreksi orang lain. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah keempat tanda ini sudah ada pada diri kita, sudah ada di tengah-tengah keluarga kita, sudah ada di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda kebahagiaan seseorang itu wa antakuna zaujatuhu salihah. Kalau dia laki-laki, ibu-ibu, ditakdirkan Allah punya istri yang solehah. Kalau dia perempuan, ditakdirkan Allah dapat suami yang soleh. Tapi kalau nama soleh ada Pak? Ya. Ya. Nih. Ini tanda kebahagiaan seseorang. Bapak Ibu perlu digarisbawahi. Kadang-kadang di masyarakat menganggap orang yang soleh itu mesti jadi kiai, mesti jadi ustadz. Nah ini gagal paham. Ya. Kalau disebut orang yang soleha mesti jadi ustazah, mimpin pengajian, pegang mic, suaranya muncul di speaker untuk bimbing ibu-ibu di majelis taklim. Tidak. Ya. Tidak harus orang yang soleh mesti jadi kiai, mesti jadi ulama, mesti jadi ustadz. Demikian juga tidak harus seorang perempuan itu untuk dapat predikat soleha mesti jadi ustazah. Bahkan ada yang nambah kriteria macam-macam. Harus pintar mengaji dengan irama, bisa bimbing ibu-ibu baca salawatan, bahkan bisa qasidahan. Kalau ukuran soleha bisa qasidahan, anak yakin ibu-ibu di sini pacak kalau qasidah. Bahkan barangkali lebih mahir untuk baca qasidah daripada baca Al-Quran. Kalau sudah acara hari besar Islam dengan lenggak-lenggoknya, di langit ada matahari, iya salam. Nih. Benar Bu? Nah kan ngaku kan lo. Ya. Nih. Jadi ukurannya bukan begitu. Ya. Ini tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama yang mengatakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, tanda kebahagiaan seseorang itu wa auladuhu abroron, punya anak tingkah lakunya benar. Punya anak bisa jaga kehormatan ibu bapaknya, jaga kehormatan dirinya, kehormatan agamanya. Walaupun hal ini merupakan tugas berat bagi kedua orang tua. Bu, punya anak jadi baik itu tidak mudah Bu, Pak. Ya. Kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Doa orang tua begitu dahsyatnya selalu dimunajatkan kepada Allah. Menjelang salat fajar orang tuanya menadahkan tangan. Tengah malam ibu bapaknya berdoa menadahkan tangan. Minta supaya anak-anaknya dijadikan anak-anak yang baik. Minta dijadikan anak-anaknya sukses. Bukan cuma dalam pendidikan dan pekerjaan, tapi sukses sampai urusan akhiratnya. Ini luar biasa. Tapi kadang-kadang dalam praktek kenyataan, ketika dalam kehidupan, justru benar apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, anak bisa menjadi fitnah. Anak bisa menjadi penghalang kebaikan untuk orang tuanya. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati kata Allah, bahwasanya anak-anak kalian dan harta kalian itu bisa menjadi fitnah. Yang namanya fitnah Bu, bukan cuma ahbarul kazib bighairil waqi. Yang namanya fitnah bukan cuma sekedar berita-berita bohong yang ditebar tanpa ada kejadian yang sebenarnya.
Yang namanya fitnah dalam pengertian syariat Islam, segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah fitnah. Nak ke masjid terhalang, nak hadir majelis taklim terhalang. Ini fitnah. Ya. Maka ketika fitnah ini terjadi, terhalanglah seseorang daripada beristiqomah. Dan tidak setiap fitnah itu adalah hal yang buruk. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu fitnah, tetapi justru menjadi penghalang kita untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paling rentan justru fitnah itu terjadi di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita sendiri. Dan ini fakta yang tidak bisa kita ingkari, Bu. Nabi Adam alaihissalam pertama kali fitnahnya, anak kandungnya sendiri mati berbunuh-bunuhan. Nabi Nuh alaihissalam luar biasa mengajak kaumnya beriman. Ternyata sebagian kaumnya beriman, yang lebih parah anak kandungnya sendiri yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah. Oh, luar biasa. Bu, cinta wong tua dengan anak ini luar biasa. Walaupun ini anak sudah hampir binasa, Nabi Nuh luar biasa perhatiannya. Allah takdirkan terjadi banjir yang begitu hebat. Disinilah kita melihat bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anak. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari ikut naik di atas bahtera bersama kami, biar kau selamat, nak. Tapi dengan congkak si anak menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung yang dapat melindungi aku dari air. Ternyata gunung yang dia katakan tinggi belum seberapa dibanding dengan tingginya kebesaran Allah. Mati bukan anak Nabi Nuh, dihantam azab yang berupa banjir. Kadang-kadang fitnah ini tidak semata-mata sifatnya bala. Ibu kadang-kadang diuji justru malah dengan kesibukan. Sudah siap lah pakai baju rapi dengan seragam pengajiannya. Wah, bukan main, cantik, wangi. Tahu-tahu datang anaknya ngendong cucung. Mak nitip dulu ya anak aku. Nah, orang si nenek tadi nak pergi pengajian. Bahkan kadang-kadang dari pagi, Pak Ustadz, aku ini sudah dititip cucung sampai sore. Biasanya Pak Ustadz kalau tidak katik cucung, aku setiap hari mandi 4 kali sehari. Sejak ngurus cucung ini Pak Ustadz, Masya Allah, cuma menjelang maghrib aku mandi sekali sehari. Nih. Sekarang Pak Ustadz, profesi aku nambah sikok lagi, jadi MC. Apa Bu? Mengasuh cucung. Nih. Sejak ada cucung, nambah. Jadi profesinya jadi MC. Padahal Pak Ustadz, ya Allah, aku punya anak 5, aku besar ke galau anak aku. Dak ida Pak Ustadz, aku ngeretok wong tua, ida aku nganggu mertua, aku besar ke galau anak aku 5 ikut. Tapi giliran anak aku Pak Ustadz, baru punya anak sikok, dari pagi sampai ke sore aku diretok ini. Dulu Pak Ustadz dengan segala keterbatasan, 5 anakku besar ke, nyampak terungkep Pak Ustadz. Dengkulnya lecet, tetes ubat merah selesai, palak muncul gosok minyak semenguk, besar galau anak aku Pak Ustadz. Nah, mak ini hari Pak Ustadz, giliran ngerawat cucung sikok, berdesau-desau rasa ulu hati jantung nih Pak Ustadz. Tahu Bu berdesau-desau? Berdesau tuh Bu terkejut tiba-tiba, itu namanya berdesau. Ya. Kalau kejutan-kejutan kecil berdejir. Ya. Kalau benturan yang kuat berdentum, ledakan yang kuat berdegar. Kalau nangis tiba-tiba berdengek. Jadi banyak bedanya di Palembang nih. Ya. Nih. Akhirnya Pak Ustadz kepengen nak ngaji, ujung-ujungnya ngasuh cucung. Kaget sore Pak Ustadz, kalau anak aku laki bini lah balik begawi, lah kena marah pula aku nih. Mak dak jingu apa mak, ngapo tangan anak aku lecet, apa gawe mak, ya Allah Ustaz, rasa hancur hati ni. Ngapo anak lah dibesak ke sampai diantar ke hidup rumah tangga, giliran lah punya anak, aku lah bakal kena marah pula. Ya Allah, jangan ngomong idak Bu. Ada tak kira-kira? Nah ngaku lagi, berarti memang ada. Lanjut kita ceramah. Nanti ada yang bakal lewat, kita lanjutkan sesudah ini.
Tadi sudah kita bahas dua hal. Yang pertama yang merupakan tanda kebahagiaan hidup seseorang kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, di antara tanda kebahagiaan hidup seseorang itu wa khulata'uhus sholihin. Dalam kehidupan ditakdirkan Allah dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Dan ini mari sama-sama kita rasakan. Apakah pergaulan yang sudah kita jalani selama ini sudah bergaul dengan orang-orang yang soleh, sudah bergaul dengan orang-orang yang baik, dan dalam pergaulan kita sudah diingatkan Rasulullah, Bu. Pak, apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu kata Rasulullah tergantung bagaimana kondisi agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa ia bersahabat. Artinya baik buruknya agama seseorang, baik buruknya perilaku seseorang, itu pun tidak terlepas kepada siapa orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya. Siapa orang yang selalu bergaul dengan dirinya dalam keseharian. Kalau dia bergaul dengan orang yang sholatnya berjamaah, insya Allah dia bakal sholat berjamaah. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang ahli sedekah, insya Allah dia punya motivasi untuk bersedekah. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang gemar memakmurkan masjid, maka insya Allah langkah kakinya pun akan ringan untuk menuju masjid. Kita jangan jadi orang yang asing dengan masjid, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sedih, Pak. Ada orang yang dalam waktu tertentu baru ke masjid, Jumat ke masjid. Ya. Begitu juga Idul Fitri, Idul Adha. Malah kemarin 1 Syawal ada yang ngecup lapak malah sholat. Tahu ngecup lapak? Ba'da subuh mentang sejadah duluan di masjid. Begitu ditanya, ini siapa? Ini untuk papa, ini untuk mama, Pak Ustadz. 5 waktu papamu kemana? Pengajian majelis ibu-ibu, ibumu kemana? Kalau sudah lebaran kadang-kadang ngambil kaplingan lebih duluan, Pak. Takut kalau tidak dapat tempat sholat di masjid. Padahal hari demi hari dia jadi orang yang begitu asing dengan masjid. Makanya kita jangan jadi orang yang asing dengan masjid, Bapak Ibu. Orang yang kakinya ringan ke masjid, Pak, yang selalu berjamaah di masjid, yang selalu memakmurkan masjid, saya jamin Bapak Ibu, kalau mati sebelum dikubur sudah bertambah sebutan yang baik untuk dia. Nih, Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Tapi orang yang gemar ke masjid, andaikan Allah takdirkan mati, kan kita bakal mati galau kan? Benar? Apa ada yang tidak bakal mati di sini? Bapak, ibu-ibu mati galau, aku juga mati, tapi sudah bapak ibu galau-galau. Ya. Ya doakan banyak umur galau-galau lah. Ya. Nih. Baru dikabarkan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jawab jamaah? Ya Allah, bapak itu ya meninggal. Ibu itu ya Pak Ustadz meninggal. Ampunilah ya Allah dosanya ngapu. Rajin nian Pak Ustadz. Ibu itu tuh ke masjid. Kalau Pak Ustadz ceramah ada terus dia tuh. Meskipun ceramah lah mulai dia datang terlambat. Ustadz duduk di belakang. Walaupun matanya mejem, palak nunduk, badan bersender, kaki melunjur. Datang terus dia tuh Pak Ustadz. Anak tidak ngomong ke ibu di sini, tidak. Ya. Tapi masih disebut dengan sebutan yang baik. Ini mulut jamaah ringan, nyebutkan kebaikan dia. Belum dikubur Bu jenazahnya Pak. Tapi lisan orang-orang yang hidup sudah menyebutkan dia sebagai orang yang baik. Ini berkahnya. Ini bertahun-tahun tidak pernah masuk masjid. Ya Allah. Kalau masuk masjid pasti ada hajat dia tuh. Ngapo? Ngundang jamaah ngajak sedekah ruah. Ramadan tidak muncul, tadarus tidak hadir, Idul Fitri muncul, sudah itu tidak masuk masjid lagi. Bertahun-tahun tidak masuk masjid. Walaupun ada juga Bapak Ibu, uang yang bertahun-tahun tidak pernah ke masjid Pak. Tidak pernah ke masjid Pak. Sekali masuk masjid, Allah takdirkan mati di masjid. Terduduk di bawah mimbar masjid. No, lemak nian Pak Ustadz, lemak apa? Tanya dulu. Begitu selidik punya selidik, mati di masjid itu rupanya kena setrum maling kota amal dia tuh di masjid. Ya Allah. Tak akan mungkin matinya beriman. Kenapa? Asbab matinya maling.
Nih. Maka bergaullah dengan orang-orang yang baik. Ini tanda kalau orang itu bahagia. Insya Allah itu akan menjadi pembuka kebaikan. Gemar dengan orang-orang yang sering hadir majelis taklim, apalagi ibu-ibu. Di mana-mana anak perhatikan ibu-ibu selalu paling semangat. Di mana-mana ibu-ibu selalu paling terdepan. Bahkan mohon maaf nih Pak Ketua. Ya, anak perhatikan di mana-mana ibu-ibu sanggup tekor. Nah, ini bukan ngangkat-ngangkat ibu-ibu, bukan, memang faktanya begitu. Anda perhatikan di Masjid Agung tuh, kalau sudah IMA, Ikatan Muslimah Masjid Agung, nah itu hari ini, biasanya hari Kamis awal bulan, ya, rame bukan main dari berbagai penjuru, nyater mobil naik angkot. Bapak-bapak yang mana nyater mobil naik angkot? Aduh, jangan kalah saingan Pak, ya. Nih, apalagi zaman sekarang ibu-ibu sudah pakai seragam pengajian. Ya salam. Kalau sudah keluar rumah dengan seragam pengajiannya, kalah burung merak berjalan. Ya. Iya. Belum keluar rumah, pokoknya 4-5 kali mondar-mandir depan gerobak, kanan dulu, kiri pula, belakang pula. Ya. Nah, baru sampai depan pintu rumah, nunggu ayu sebelah tetangga nak pergi sama-sama. Lah bolak balik. Ya Allah dek, cindo nian kau pakai baju itu. Iya yuk 900 aku. Uang nanyo ida. Nah inilah galak jadi riak. Bu jangan jadi riak. Ya, silakan kita berpakaian. Sekarang kan zaman sekarang kan pengajian majelis taklim ibu-ibu rame ya. Pakai baju seragam. Ini kan seragam galau kan. Pokoknya wala kontan wala kredit seragam. Ya. Oh rame bukan main. Ada yang pakai seragam hijau. Hijau galau. Ya. Ada yang pakai seragam hitam galau. Sampai payat pocok jilbabnya berkilau-kilau warna hitam. Duduk manis di masjid berdampingan hitam dengan hijau faraan. Tulen ni pecah cincau dengan dawet 2 gelas. Ya. Nih. Anak dah ngomong ke ibu. Ya. Ngomong kan yang anak jingok waktu itu. Nih subhanallah. Tapi ada salut. Apresiasi. Berarti ibu-ibu punya kemauan. Punya motivasi. Ini subhanallah. Bapak jangan kalah sama ibu. Ya. Ini kadang-kadang majelis baik jadi sepi gara-gara malam itu bareng dengan final bola kaki. Kalah. Mana jemaah kok sepinya? Malam nih Ustaz final bola kaki. Pantas masjid sepi. Tapi bukan di sini. Ya. Anak kalau subuh di sini alhamdulillah setiap subuh Selasa selalu antusias jemaahnya rame, subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan jemaah di Masjid Al-Ikhlas, baik bapak-bapak, ibu-ibunya istiqomah, ya. Amin. Nih. Jadi yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang merasakan kebaikan di dunia itu, kebahagiaan di dunia itu ketika dia bergaul dalam kehidupannya, dia bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Nah, yang keempat akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan dengan tanda kebahagiaan kata Rasulullah yang keempat. Kalau tadi yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka yang keempat wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Mencari nafkah, mencari rezeki, mencari penghidupan di negerinya sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kepengen rezekinya banyak? Siapa yang tidak kepengen rezekinya berlimpah? Semua kita kepengen rezekinya banyak dan berlimpah. Tapi kadang-kadang demi mencari rezeki yang banyak dan berlimpah, seorang rela untuk jauh meninggalkan negeri kampung halamannya. Padahal Rasul mengatakan sebaik-baik penghidupan adalah penghidupan yang didapat dari negerinya sendiri. Apalagi kita ditakdirkan Allah sebenarnya hidup di bumi Indonesia yang berkah ini. Ya. Hidup di bumi di kota Palembang yang berkah ini. Wah kita mestinya bersyukur. Bapak Ibu ini fakta.
Orang merantau dari tempat yang jauh Bapak Ibu datang ke Palembang cuma sekedar dagang makanan, hidupnya bisa sukses. Betul? Lah, tidak sedikit orang-orang yang merantau sampai ke Palembang jualan pempek. Padahal pempek makanan orang Palembang. Tapi justru yang merantau malah jadi sukses. Ada yang jual bakso, ada yang jual macam-macam makanan. Ya, kalau di Jingok zaman sekarang ini, kita bingung milih makanan. Tidak usah jauh-jauh, kita pergi ke depan pinggir jalan ini Pak. Ya, sepanjang jalan begitu banyak tulisan yang menawarkan untuk menyiapkan sajian siap dimakan. Ini sebagai bagian usaha untuk mencari penghidupan. Zaman sekarang Pak banyak makan dengan nama aneh-aneh Bu. Ya. Dulu anak sempat terkecoh, ada nama sop buah. Iya, anak masih tinggal di Lemabang waktu itu. Jadi naik motor Pak, lewat pinggir jalan. Ku jingok sop buah. Sempat anak terpikir, alangkah lemaknya jika makan sop buah itu dihirup pakai nasi hangat-hangat. Rupanya begitu didekati sop buah tuh, es buah. Ya. Melon, apel, anggur, biji selasi, rumput laut, tambah nata kuku. Diaduk jadi siko, dinjuk sirup, dituang pakai susu. Terbayang sudah rasanya Bu? Makan Palembang ini tempatnya tahu galau urusan makan. Ya. Nih segala makanan, segala minuman Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu susu dah kata tidak lemak. Jarit buruk celup di susu dikecop lagi lemak. Yang lemak itu bukan jarit buruknya Pak, susunya. Iya kan? Nih subhanallah, nikmat luar biasa. Ada yang jualan bakso, macam-macam nama. Yang bakso bunting lah, bakso granat lah, bakso setan lah, macam-macam. Kita di Palembang ini sebenarnya kaya dengan begitu banyak kuliner. Kalau memang untuk mencari penghidupan. Buat klepon besar-besar. Buat juga goma, tahu Ustaz, goma. Ya. Ubi kayu diparut, isinya pakai gula Jangan tulis pakai nama klepon, jangan tulis pakai nama goma di kacau itu. Pakai nama yang keren, granat Bangladesh. Tidak apa-apa. Lah, yang es buah kan pakai nama sebuah. Kita buat juga goma dengan klepon, pakai nama granat Bangladesh. Begitu didekati oleh Pak Ketua Masjid, ini dia granat Bangladesh, makanan lama tu lah klepon. Nih. Ini kan cara manusia mencari rezeki untuk menarik minat orang untuk memberi. Maka sebaik-baik kehidupan, tanda kebahagiaan hidup seseorang itu ketika dia mencari rezeki di negerinya sendiri. Walaupun sedikit, yang penting berkah. Yang kita cari itu bukan berkah Bu. Ada orang cari rezeki langsung kepengen kaya. Sebenarnya kaya itu bukan tujuan hidup Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka, baca Al-Quran dari pangkal sampai akhir, dari awal sampai khotam. Tidak ada satupun ayat Allah yang mewajibkan kita hidup itu mesti jadi orang kaya, benar? Nih, ada orang kepengen kaya, pagi dari sebelum terbit matahari sudah keluar, balik ke rumah malam setelah tenggelam matahari, sampai mati tidak kaya juga. Bu, nak nyari kaya nih, batas umur 60. Kalau sampai batas umur 60 masih tak kaya-kaya juga, sudahlah banyak-banyaklah ke masjid. Ya. Kalau sudah 60 hati-hati, itu sudah DPO malaikat Israel. Siapa jawab betul tadi? Ngaku caknya. Ya. Nih. Ya, kalau cari ilmu dari mulai umur saat kita mumayyiz sampai usia 30 tahun. Di situ masa keemasan seseorang untuk mencari ilmu. Itu pesan kiai kami dulu Pak. Kenapa? Kalau sampai umur 30 otak kita masih dapat berpikir dengan jernih. Ya, sepelik apapun masalah pelajaran kalau masih umur 30-an Pak, insya Allah masih dapat untuk memahami, masih dapat untuk menghafalkan. Umur sudah di pucuk 40 Bu, tidak usah ngukur wong lain, anak ngukur anak dewe. Kadang-kadang baca kitab tuh Pak 3 baris, ngapal doa. Di rumah hafal sampai ke masjid, lupa hafalan tadi. Ini baru 40 lebih. Apalagi yang sudah 60 lebih. Pengajian rajin. Kalau di masjid Ustadz, saat Ustadz ceramah, aku ingat galau. Tapi ngapo giliran balik ke rumah, hilang galau-galau.
Nah, ngapal doa 3 baris tuh susahnya bukan main Pak Ustadz. Kena pala, buntut lepas, buntut kena tengah hilang. Benar? Jadi kalau nak cari ilmu itu masa keemasan usia di mana seseorang untuk mendapatkan ilmu masih dapat memahami ilmu dengan mudah, memecahkan permasalahan dalam ilmu itu dengan baik. Kalau udah 40 lebih Bu, mulai pola pikir agak berbeda, hafalan juga sudah semakin kurang. Ya. Semangat tetap ada. Oh kalau semangat mesti tetap ada sampai akhir hayat. Tidak boleh kendor, apalagi semangat ibadah, apalagi semangat untuk belajar agama. Tapi Ustadz galak lupa, ibu kalau galak lupa, bapak, nah nanti sore sebelum tenggelam matahari, kira-kira pukul 5:30 sore, baca 4 macam surah. 1, baca wasyamsi waduhaha. 2, baca wallaili iza yaghsha. 3, baca qul a'udzu birabbil falaq. 4, baca qul a'udzu birabbin nas. Dawamkan dibaca 4 macam surah ini sebelum tenggelam matahari. Insyaallah Allah berikan dia rezeki, mudah paham, tidak mudah lupa dari apa yang dia baca, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Mudah-mudahan dia diberikan kepahaman. Bukan cuma buat bapak, buat ibu. Kalau kita masih ada anak yang di masa sekolah, ada cucung yang dalam masa menuntut ilmu, ajarkan mereka, dawamkan untuk membaca 4 surah ini. Wasyamsi waduhaha sampai habis, jangan wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha sampai selesai. Ya. Ujungnya wala yakhafu uqbaha. Surah yang kedua wallaili iza yaghsha sampai di ujungnya wala saufa yarda. Barangkali cuma 2 surah ini yang agak sulit. 2 surah berikutnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Kalau belum hafal juga Bu, sudah ngapal lah dulu sore ini. Ya. Tapi insyaAllah hafal gala-gala ya. Kalau dah hafal Pak Ustadz boleh tak buka Quran? Silahkan. Tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan dengan sebab sering dibaca insyaAllah jadi hafal. Allah akan berikan dia rezeki, mudah paham, tidak mudah lupa dari apa yang dia baca, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah ini keberkahannya. Kalau 4 surah ini diamalkan ya. Dengan catatan sebelum tenggelam matahari, batas amannya kira-kira pukul 5:30 sore. Jadi ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata dari 4 tanda kebahagiaan hidup ini tidak satu pun dari keempat itu berkaitan dengan materi. Tidak satu pun berkaitan dengan status dan pangkat urusan duniawi. Kita tidak usah mengukur orang lain, tapi dari keempat tanda itu, maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira adakah salah satu dari keempat itu? Kalau belum, masih banyak waktu dan kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kita sudah berada di hari yang kedua di bulan Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Masih diberikan kesempatan nikmat waktu, kesempatan nikmat umur, tidak ada kata terlambat buat kita untuk menjadi manusia yang menjalani kehidupan lebih soleh, lebih islami, untuk berbenah diri, meningkatkan pemahaman agama agar menjadi muslim yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyimpulkan dari apa yang kita sudah jelaskan tadi di dalam tausiah singkat ini, maka yang pertama yang harus kita pahami dengan baik, hidup dan kehidupan ini terkadang tidak terlepas daripada ujian dan fitnah. Tapi ujian dan fitnah itu janganlah kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan itu sebagai tahapan-tahapan agar kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata dalam kehidupan ini sekali lagi materi bukan menjadi ukuran tanda kebahagiaan yang hakiki. Pangkat dan jabatan ataupun fasilitas duniawi bukan menjadi ukuran kalau itu dianggap sebagai kesuksesan yang hakiki. Tapi sebenarnya lihatlah kepada siapa orang-orang yang kita bergaul. Disitulah merupakan tanda kebahagiaan yang hakiki buat seorang muslim. Kalau sholatnya bisa berjamaah, langkahnya bisa ringan ke masjid. Begitu juga bergaulnya dengan orang-orang yang ahli ilmu sholat berjamaah. Ini tanda kebahagiaan yang tidak dapat kita nilai dengan materi.
Sebelum kita tutup, mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya, barangkali kita lewati dulu, ada sesuatu yang akan lewat sesudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Karlena dari Majelis Taklim Iman Suropati Amilin. Pak Ustadz yang saya hormati, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang anak yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya sehingga orang tuanya agak tersendat-sendat untuk beribadah. Demikianlah pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab dulu ya. Nah, kalau yang model ini Bu, namanya Assaro Warangko. Memang inilah fenomena. Tidak bisa kita ingkari. Ya. Tinggal sekarang, terima kasih dulu pertanyaannya. Tinggal bagaimana seorang anak mesti bersikap bijak. Iya kan? Kalau orang tua ini paling pantang Bu, ngeluarkan kalimat yang menyakitkan. Apalagi yang bakal menyinggung perasaan anak. Disinilah seorang anak perlu diberikan pengertian. Inilah perlunya seorang anak itu diberikan pemahaman agama. Jangan tahu-tahu datang bawa cucung, nek ini cucung nenek. Kek ini cucung kakek. Habis itu pergi, ngilang. Kaget sore balik jemput anak, tahu-tahu dia pergi lagi ngilang balik ke rumahnya. Ini kan namanya dia tidak main rasa, tidak main perasaan. Apalagi zaman sekarang ini Bu, ya kadang-kadang suami bekerja, istri bekerja. Kalau zaman dulu suami bekerja, yo istri jago anak, didik anaknya. Dia berikan anaknya makan dengan makanan yang baik, dia masakkan anaknya, jaga kehormatan diri, kehormatan suami, agama dan rumah tangga. Tapi kalau zaman sekarang suami bekerja, istri bekerja. Akhirnya urusan anak cucungnya jatuh kepada nenek. Lebih parah lagi ada istri bekerja, suami tak bekerja. Kata aku udah itu. Ya. Nah, ada lagi yang suami istri galau-galau tidak bekerja. Begitu ditanya, ngapo kamu tak bekerja kak? Ngapo kamu tak galak begawi? Aku ni bukan tak galak begawi Ustaz. Ingat pesan mak dulu waktu mak masih hidup selalu ngomong, Nang hidup ni jangan nyari gawi. Yeah. Nah, kadang-kadang Pak Ustaz kalau aku begadang balik dalu dikit mak aku ribut. Nah hidup ni jangan muat gawi. Cuma 2 ikut itulah Pak Ustaz, pesan mak lagi hidup dulu, jangan nyari gawi, jangan muat gawi. Jadi aku tak begawi nian. Nah, jadi kalau sampai buat wong tuanya dongkol, wong tuanya kesel, berdosa juga anaknya Bu. Ya. Sekarang wong tuanya ikhlas dah, redo dah. Kalau sekali-sekali boleh baik dia ngomong, ya, ajak duduk sambil ngomong. Nah, kalau kamu masa begawi barangkali aku masih pacak ngerawat jago anak kamu, tapi tidak bisa maksimal, tinggal dia berpikir. Kita masa kita muda dengan saat ini Bu, umur sudah 70 tahun beda. Ya, kalau dulu anak 2 sanggup dikejar walaupun sampai pinggir jalan. Sampai sekarang ibu baru 3 langkah ngejar lah mengas. Balik ke rumah muka kotak obat. Ada dah obat jantung aku. Iya kan? Jadi tidak masalah kalau ibu berikan pengertian. Biar dia sadar. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak. Atau ibu boleh ngomong. Nak kalau kau nak nitip anak sama aku. Jangan sampai di hari Kamis atau di hari Selasa. Aku tidak mau hari itu aku nak diganggu untuk majelis. Silakan. Hari yang lain titip silakan. Tidak masalah kalau ibu ngomong itu. Daripada ibu pendam-pendam hati kecil, hati jadi kecewa. Ujung-ujungnya kelamuan nahan kecewa jadi penyakit. Tidak keluar kawan lewat. Yuk Haji, tidak ke masjid apa? Dalam hati tak tahu nian kamu. Nah. Akhirnya jadi penyakit minggu depan. Nah tahu-tahu darahnya. Yang lain ada pertanyaan silakan. Nama saya Haja Nazli
dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Pak Ustadz yang terhormat, kami ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini mudah, singkat. Arti kata soleha atau makna soleha yang selama ini kita dengar. Sebenarnya apa artinya? Ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi kalau pada perempuan disebut solehah, kalau pada laki-laki disebut soleh. Sebenarnya apa makna soleh dan solehah itu yang sesungguhnya? Soleh itu al-qaim bihukukillah wal qaim bihukuki ibadillah. Inilah arti soleh yang sebenarnya. Jadi orang yang soleh dan solehah itu adalah orang yang mendirikan apa yang menjadi hak-hak Allah dan dia mendirikan apa yang menjadi hak-hak sesama hamba Allah. Inilah solehah. Maka saya dari awal katakan ibu-ibu, bapak-bapak, orang soleh tidak mesti dia menjadi kiai. Anak perempuan yang soleha, seorang istri yang soleha tidak harus jadi ustazah. Jangan sampai gagal paham. Jadi kalau dia sebagai seorang muslimah, dia pelajari Al-Quran dengan baik, baca Quran baik, bacaannya bagus, dia berusaha mempelajari agamanya dengan baik. Jadi anak dia jaga kehormatan orang tua, kehormatan diri dan kehormatan agamanya. Suatu saat dia menikah, dia jaga kehormatan rumah tangga, kehormatan suaminya. Dalam pergaulan berperilaku baik, tidak menggunjing tetangga. Kemudian juga dia menjaga muruahnya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Inilah orang yang solehah. Ketika mereka belajar agama, mereka pahami, mereka ajarkan, mereka amalkan ajaran agama itu dengan baik di dalam kehidupannya. Salat kata Allah wajib, dia jago salatnya dengan baik. Puasa Ramadannya dengan baik. Begitu juga sampai ibadah-ibadah sunnah yang lain dia laksanakan dengan baik. Suaminya pun ridho, ikhlas, senang dengan dia. Ini sudah disebut dengan soleha. Tidak harus tampil pegang mic di atas podium, pimpin ibu-ibu baca salawatan. Ya syukur-syukur itu nilai plus bagi seorang istri. Bisa sambil menyimak ibu-ibu yang lain di masjid baca Quran. Kalau yang salah dia luruskan, dia benarkan. Itu namanya nilai plus daripada seorang istri. Nilai tambah dari soleha yang sebelumnya sudah ada pada dirinya. Itulah arti soleha yang sebenarnya. Ya. Tidak harus hafal Quran Ustaz, tidak harus hafal hadis. Tidak, itu sudah nilai plus, nilai kelebihan, kebaikan yang dimiliki. Itulah arti soleha. Barangkali satu lagi, silakan. Masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maryam dari Majelis Insan wal Hikmah. Saya mau bertanya Ustadz yang paling singkat. Apakah perempuan itu boleh etikaf di masjid? Oh, ya. Terima kasih. Cuma itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah seorang perempuan boleh beriktikaf di masjid? Saya bahas dulu sepintas lalu, Ibu. Arti iktikaf itu apa? Iktikaf itu berniat untuk berdiam diri di dalam masjid guna melaksanakan aktivitas ibadah. Itu arti i'tikaf. Dan syaratnya mesti dalam kondisi suci, berwudu, serta didahului oleh 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ibu masuk masjid, ya, salat sunat tahiyatul masjid, sesudah tahiyatul masjid berniat dalam hati, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Tidak bisa Pak Ustadz dengan bahasa Arab. Ibu boleh dengan bahasa Inggris. Silahkan. Okay. Oh my God. Yes, uji malaikat. Tidak apa-apa. Yeah.
Ya, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah. Sudah. Tapi catatannya mesti dalam keadaan suci. Jadi pertanyaannya, apakah boleh seorang perempuan beriktikaf di masjid? Jawabnya boleh. Ya, boleh. Dengan catatan lagi, selama tidak menimbulkan fitnah. Ibu kan hari ini jadwal pengajian di majelis ini. Ibu masuk tahiyatul masjid, silahkan niat iktikaf. Maka anak tanya ibu-ibu, tadi waktu masuk ke masjid sini, salat tahiyatul masjid enggak? Ada yang sempat tahiyatul masjid. Kalau dia tahiyatul masjid, niatkan i'tikaf. Berarti duduk ibu di sini sampai saat ini pun dalam kondisi i'tikaf dengan catatan selama tidak mendatangkan fitnah. Ya, kalau ibu dewean duduk di pojok masjid, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ada yang video-video lagi viral itu Pak, ibu-ibu yang sholat, yang apa itu ya? Nah ini kan malah jadi fitnah namanya. Ya, duduk. Apalagi pakai pakaian putih-putih, pakai mukena, lampu digelap ke, bahaya ini, ya. Nah ini namanya jadi fitnah, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang, ya. Selama dia tidak mendatangkan selama dia tidak mendatangkan fitnah, silakan hukumnya boleh, ya. Iya, kalau rame-rame ini silakan sudah tahiyatul masjid, ibu niatkan i'tikaf. Nah inilah barangkali yang dapat kami sampaikan ya, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi yang dapat kita simpulkan dari seluruh penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, yang pertama bahwasanya tanda kebahagiaan seseorang itu diukur menurut kacamata agama, menurut ukuran standar Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut standar ukuran duniawi, apalagi menurut akal pikiran manusia, tapi dengan pedoman dan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kesempatan waktu, nikmat dan waktu kesempatan ini jangan sekali-kali diabaikan. Ada kesempatan untuk hadir di majelis, yuk mari kita manfaatkan hadir di majelis. Ada kesempatan kita duduk di majelis Al-Quran, mari sama-sama kita manfaatkan guna memanfaatkan waktu yang mudah-mudahan menjadi tambahan bekal kebaikan kita dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Haza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.